Hashira era Sengoku adalah generasi pendiri pasukan Demon Slayer dan disebut sebagai masa keemasan Demon Slayer. Dan di video kita kali ini, kita akan membahas tentang fakta Hashira era Sengoku yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Tapi sebelum itu, silahkan klik like, komen, dan ikuti terus channel Animoy agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar anime populer. Era Sengoku memiliki Hashira yang mengembangkan breathing style derivatif dari Sun Breathing Yoruichi, tapi memang kebanyakan anonim. Dan hanya ada dua yang punya nama dan pernah disebutkan secara signifikan, yaitu Yoruichi Sukikuni dan Michikatsu Sukikuni. Yoruichi adalah Hashira paling ikonik di era ini, meskipun statusnya sebagai Hashira sedikit ambigu karena ia diasingkan oleh Corps setelah dianggap terlalu sempurna dan membawa kutukan Demon Slayer Mark. Dia menciptakan Sun Breathing atau pernapasan matahari yang merupakan sumber semua teknik pernapasan lain dan hampir mengalahkan Muzan Kibutsuji sendirian. Sementara itu, Michikatsu Sukikuni adalah saudara kembar dari Yoruichi. Michikatsu adalah Hashira kedua terkuat era Sengoku sebelum jadi Upperman pertama atau Kokushibo. Dia menciptakan pernapasan bulan sebagai bayangan dari Sun Breathing karena iri pada Yoruichi. Dan sebagai manusia, dia sebenarnya sudah sangat kuat cuy. Tapi cemburu dan terus berada di bawah bayang-bayang Yoruichi membuatnya bergabung dengan Kibutsuji Muzan. Sebenarnya masih ada Hashira lain di era ini, tapi kebanyakan dari mereka karakternya disebutkan secara anonim dan hanya disiratkan oleh penulisnya, seperti Flame dan Wayne Hashira yang pernah disebutkan secara singkat di chapter 186 sebagai salah satu Hashira yang bertarung bareng Yoruichi melawan Muzan, tapi berakhir terlalu cepat. Jadi total ada sekitar 7-9 Hashira di era itu yang mirip seperti di era modern, termasuk pengguna awal pernapasan air, petir, dan lain-lain yang mengadaptasi Sun Breathing jadi style derivatif. Nama mereka tidak disebutkan secara langsung, tapi Kotouge menggambarkan mereka sebagai Founding Father Corps di Demon Slayer official fanbooknya. Semua Hashira era itu, termasuk Yoruichi dan Michikatsu, punya Demon Slayer Mark yang bisa meningkatkan kekuatan tapi dapat mempersingkat umur hingga 25 tahun. Inilah sebabnya banyak dari mereka berakhir mati muda dan Corps hampir bubar setelah Yoruichi diasingkan karena kutukan ini. Tapi menariknya, Yoruichi adalah pengecualian karena ia bisa hidup hingga 80 tahun karena bakat alaminya. Hashira era Sengoku adalah pionir dan adaptasi dari Sun Breathing jadi style seperti Flame, Water, dan lain-lain. Misalnya, Flame Hashira era Sengoku mungkin adalah leluhur dari Rengoku karena teknik Flame Breathing memiliki pola yang mirip dengan Sun Breathing. Kotouge pernah mengonfirmasi ini di fanbooknya dan bilang jika era Sengoku adalah pondasi dari Corps modern. Di chapter 186, sekelompok Hashira termasuk Yoruichi bertarung melawan Muzan. Tapi Muzan berhasil kabur setelah dia hampir mati. Tapi menariknya, mereka semua gagal membunuh Muzan karena kurang terkoordinasi. Dan jika mereka lebih terkoordinasi pada saat itu, Muzan mungkin sudah mati 500 tahun yang lalu. Makanya, kenapa Corps era modern lebih berfokus pada teamwork seperti saat melawan Uppermons di Infinity Castle. Banyak yang belum sadar jika semua Hashira era Sengoku yang pernah diceritakan adalah berjenis kelamin pria. Dan mungkin karena konteks sejarah Jepang era samurai yang semuanya adalah laki-laki. Tapi ini sangat kontras dengan era modern yang punya Mitsuri dan Shinobu. Tapi ada banyak juga penggemar yang berspekulasi jika ada wanita anonim tapi tidak dikonfirmasi secara resmi. Dan tahukah kalian jika Hashira era Sengoku kuat karena tertolong oleh Yoruichi? Tapi setelah dia pergi, pasukan Demon Slayer lemah selama ratusan tahun. Banyak juga yang berpendapat jika mereka hidup di era modern, mereka mungkin bisa melawan Uppermons tanpa Mark karena teknik murni dari Sun Breathing. Nah, itulah tadi fakta tentang Hashira era Sengoku yang jarang atau tidak diketahui oleh banyak orang. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa klik like, komen, dan ikuti terus channel Animoy agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar anime populer. Terima kasih sudah menonton, have a nice day and see you next video.